Nah, saya perkenalkan dulu perusahaan yang saya sekarang itu adalah PT Telekomunikasi Seluler yang seperti bapak-bapak dan ibu-ibu ketahui ya, merupakan operator terbesar di Indonesia. Pertama berdiri itu diresmikan itu di tahun 95 ya. Dan memang servis yang utama itu ya servis prepaid, postpaid, telepon, internet, SMS, dan lain sebagainya. Seperti yang kita ketahui memang pada zaman dahulu itu bisnis kita itu di rentang voice, SMS, telepon, dan sebagainya. Tapi terjadi mulai shifting ke arah digital terkait data. Data is new oil gitu kan. Data itu adalah ya bisa sebagai sumber pendapatan yang baru, sumber pendapatan untuk atau bisnis yang baru bagi suatu perusahaan, dan itu sangat penting. Dan secara histori juga memang dari awalnya di tahun 2009 itu di kita memang sudah ada inisiatif big data itu gitu kan. Cuman pada saat itu kita use case-nya hanya sebagai performance aja, performance reporting semacam kayak pelaporan transaksi pelanggan di daerah dan di tahun 2013-2014 juga kita mulai ada analytical concept gitu kan. Data itu nggak hanya dikonsumsi untuk internal yang awalnya yang hanya dipakai untuk internal aja untuk reporting, tapi di tahun berikutnya itu kita mulai menggunakan data sebagai analytical concept gitu. Jadi kita pengen tahu demografi pelanggan kita seperti apa, terus habit customer kita sebagai apa gitu kan, dan itu bisa dipakai dioptimalkan untuk bisnis dan membuat service-service yang baru gitu kan. Kayak misalnya kita bisa melakukan broadcast atau targeted campaign sama kayak misalnya mengirimkan SMS ke customer-customer tertentu. Misalnya salah satu e-commerce membutuhkan, aku pengen profil customer yang umur sekian, jenis kelamin wanita, dan lain-lain, dan akan kita kasih promo gitu. Dan itu kita bisa bantu gitu kan, kayak gitu. Dan ternyata pemanfaatan data itu banyak. Dimulai dari sana kita langsung memperbesar penggunaan data itu gitu untuk analytical, machine learning, dan lain sebagainya. Dan di tahun 2018 juga kita ada solusi bisnis untuk corporate. Jadi misalnya kayak corporate kita pengen, atau misalnya buat startup gitu kan, kayak misalnya saya punya aplikasi ojek online misalnya. Saya pengen tahu dong pengguna saya itu ada berapa, terus gendernya seperti apa, rentang usianya seperti apa. Nah, itu bisa kita dapatkan gitu kan, dan itu bisa dapat mendukung keputusan bisnis atau startup tersebut gitu kan dengan data itu. Jadi dengan memanfaatkan data yang kita punya, kita bisa mendapatkan pendapatan atau source of growth revenue yang baru. Nah, kurang lebih secara pendahuluan seperti itu. Terus kita juga ada aplikasi untuk T-survey ya, misalnya kita pengen mengsurvei orang yang beberapa kriteria customer seperti ini. Nah, itu bisa kita bantu juga karena di kita sudah mendapatkan profil-profil customer yang sesuai lah gitu kan, kayak gitu. Nah, untuk selanjutnya terkait kompleksitas datanya. Ya, data yang kita olah itu sangat besar dari setiap harinya bertambah terus gitu kan. Kurang lebih seperti yang kita ketahui, data customer Telkomsel sendiri ada sekitar 173 juta ya subscriber, dan itu mungkin BTS-nya juga banyak, ada sekitar 245. Dan dari data-data itu, setiap transaksi itu kita kumpulkan, kita akan generate insight dan akan mendapatkan decision support bagi bisnis gitu kan. Ke arah mana bisnis itu akan ditentukan oleh pengolahan data tersebut. Dan seperti yang tadi disinggung sama Pak Wisnu juga, dan data ini memang banyak manfaatnya bagi corporate gitu kayaknya.
untuk pengolahannya. Oke, selain data kompleksitas juga kita ada concern juga ya. Walaupun data ini bisa dipakai sama bisnis, tetap kita harus concern dan patuh terhadap policy terkait personal data policy kayak pelindungan data pribadi gitu. Jadi ada beberapa data yang nggak bisa kita share, misalnya terkait alamat, nama, dan yang itu nggak bisa di-share. Jadi memang kita juga harus patuh terhadap regulasi yang ada di Indonesia, sehingga dan kita selalu menerapkan data governance sehingga personal data policy ini tercipta gitu kan. Nah, beberapa fitur yang ada di RDBMS juga itu mendukung personal data policy itu. Oke, kita coba lanjut lagi ya. Dan bagaimana pemilihan database yang sesuai dengan kompleksitas data ini. Nah, itu yang jadi PR bagi seorang database atau seorang IT di suatu perusahaan, akan kita bahas di slide berikutnya. Nah, untuk desain prinsipal atau panduan kita memilih suatu RDBMS sendiri, itu ada beberapa kriteria. Yang pertama itu misalnya mudah diintegrasikan dengan infrastruktur yang ada, seperti yang tadi dibahas, itu harus bisa on-premise, cloud, atau misalnya di private cloud dan sebagainya gitu kan. Dan kita juga investment protection-nya sangat bagus dan no vendor lock-in. Jadi misalnya kita tidak tergantung sama satu database, karena memang kalau misalnya tergantung dalam satu database itu akan tergantung banget dan akan dikontrolnya lebih tinggi gitu. Jadi kita memang karena penggunaan database ini sangat banyak, ya kita ada beberapa opsi yang sesuai dengan kebutuhan dan teknologi yang ada gitu kan. Dan tentunya penggunaan atau pemilihan RDBMS sendiri kita pengennya yang TCO-nya sangat murah lah atau affordable gitu kan. Kayak misalnya ada beberapa opsi yang paling bagus untuk suatu perusahaan untuk mendukung RDBMS dan teknologi tersebut. Dan selain itu juga mungkin ya kita tanpa dipungkiri ya, beberapa database juga sekarang harus menyesuaikan dengan fitur-fitur baru, teknologi baru, kayak misalnya fitur JSON, backup restore, atau peningkatan high availability dan lain-lain. Terus untuk peningkatan performance itu juga kita butuhkan juga dari suatu teknologi RDBMS atau MySQL atau yang lainnya gitu kan. Nah, oke, kita coba. Nah, bagaimana sih penggunaan MySQL sendiri di Telkomsel gitu kan? Nah, seperti yang saya sampaikan tadi ya, di kita sendiri banyak aplikasinya, ada sekitar 300 lebih gitu kan aplikasi, dan memang tersebar di beberapa platform, ada database yang lain juga gitu. Cuma untuk studi kasus ini di MySQL ini sebenarnya kurang lebih ada sekitar 54% itu adalah aplikasinya berbasis web gitu kan, berbasis web, atau misalnya ada yang 17% sekitar back end, misalnya kayak semacam service oriented arsitektur atau enterprise service bus dan sebagainya, atau juga yang berupa interactive apps atau misalnya desktop application, dan itu juga sebenarnya disupport sama MySQL. Ya ada beberapa alasan yang pertimbangan kita menggunakan MySQL database ini. Nah, salah satunya memang ya yang pertama adalah MySQL ini sebenarnya open source gitu, software, dan memang ya perkembangannya sangat bagus di community dan sangat cepat, dan memang mudah dipakai untuk bagi developer kami ini sangat mudah gitu kan, sangat mudah integrasi, mudah dipakai, dan familiar. Yang paling penting itu adalah familiar sebenarnya bagi developer itu. Jadi tanpa harus belajar atau bikin nambah knowledge baru, si developer ya udah bisa menggunakan MySQL sendiri, dan MySQL sendiri ini sangat mudah dipakai untuk developer kita. Selain itu juga yang kita sebut mungkin TCO-nya lebih
murah dibanding yang database yang lain dan bisa mensupport level enterprise juga gitu kan. Jadi sangat bagus sekali gitu kan. MySQL bisa mendeliver HA solution yang lebih bagus lagi, kayak misalnya untuk fault tolerance, monitoring, replikasi antar site. Jadi kalau misalnya ada problem satu site, dia akan bisa recover availability-nya lagi. Nah, terus untuk yang di poin 5 itu karena kita concern terhadap security, data protection, nah kita harus si MySQL juga ternyata bisa mensupport untuk security itu, untuk supaya lebih aman untuk memproteksi data. Ada beberapa fitur yang misalnya kayak penggunaan firewall atau secure connection, audit trail, autentikasi dan otorisasi. Nah, itu juga sangat mendukung bagi kita ketika menggunakan untuk mengamankan data dan perlindungan data pribadi sendiri gitu. Dan ya yang paling nomor kerasa, yang paling bagus itu di nomor 6, yaitu si MySQL ini memang sangat disupport beberapa programming bahasa pemrograman kayak Java, PHP, dan sebagainya, dan sangat populer, familiar bagi programmer kita, sehingga sangat mudah digunakan, sehingga kita bisa memilih itu sebagai opsi untuk digunakan di perusahaan kita gitu kan. Dan untuk use case sendiri memang di kita OLTP dan OLAP system itu bisa didukung oleh si dengan MySQL ini sendiri. Ya, kurang lebih itu aja sih presentasi yang saya sampaikan. Paling ini ada quotes dari CEO. Kalau misalnya CEO-nya LinkedIn, Jeff Weiner, dia mengatakan kalau misalnya data ini sangat mendukung atau membantu setiap kegiatan bisnis yang kita lakukan. Seperti yang tadi saya sampaikan, penggunaan data ini bisa bikin sebuah service baru, sebuah layanan baru bagi sebuah perusahaan, dan bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan revenue yang baru, dan sangat bagus untuk perkembangannya. Juga kita harus mendukung dengan RDBMS yang bagus, ya contohnya MySQL, dan investasinya juga lebih bagus karena lower TCO, dan dia juga mendukung security, itu juga sangat bagus bagi kami. Nah, kurang lebih itu aja sih mungkin ya presentasi dari saya.